Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang juga istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, resmi ditahan Polri. Penahanan dilakukan setelah Putri menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memastikan sel tahanan Putri sama dengan tahanan yang lain. Terkait dengan posisi tersangka Saudari PC. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PTDH, kemudian yang lain demosi dan juga patsus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Untuk standar penahanan rutan yang diberikan kepada Saudari PC, saya kira sama dengan yang lain, nanti ditentukan apakah di Bareskrim ataukah di rutan Brimob, namun saya kira standarnya tetap sama. Dan kemudian untuk selanjutnya nanti setelah penyerahan tahap kedua tentunya akan diputuskan oleh kejaksaan akan ditahan di mana, karena itu sudah menjadi kewenangan kejaksaan. Apa informasi terkini dari Bareskrim Mabes Polri? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Fadis Abi di sana. Selamat sore Fadis, adakah informasi terbaru setelah tadi pihak kepolisian dipimpin oleh Kapolri menyatakan kemudian Putri Chandrawati ditahan? Selamat sore Ken dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang hingga saat ini baik itu penyidik, tim khusus dan juga pihak Kejaksaan Agung ini terus mempersiapkan agenda pelimpahan tahap 2 yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober atau Senin, dan paling lambat ini pada hari Rabu sekitar hari atau tanggal 5 Oktober 2022, dan persiapan itu terus dilakukan oleh sejumlah pihak agar pelimpahan tahap 2 ini berjalan dengan lancar. Ken dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang tadi pada pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini melakukan konferensi pers. Kami mencatat setidaknya ada 5 poin yang diberikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo berkaitan mengenai konferensi pers yang dilakukan mengenai kasus pembunuhan dan juga menghalangi proses hukum atau obstruction of justice atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Yang pertama kami catat adalah Kapolri mengucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak yang terlibat, baik itu pihak penyidik, kemudian tim khusus, ini bersama dengan Kejagung, ini yang telah berusaha untuk mengungkap kasus ini. Dan juga Kapolri mengucapkan terima kasih baik itu mitra-mitra lain, baik Kompolnas maupun DPR, dalam hal ini adalah Komisi 3. Dan kita ketahui bersama memang untuk berkas perkara berkaitan mengenai 2 kasus pembunuhan dan juga menghalangi proses hukum, obstruction of justice atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, ini telah dinyatakan P21 atau dinyatakan lengkap berkas perkaranya terhadap 12 orang tersangka pada tanggal 28 September kemarin. Dan selain itu juga ini pihak kepolisian
telah menyiapkan. Ini nantinya adalah limpahan tahap kedua yang nantinya akan dilakukan pada hari Senin 3 Oktober atau paling lambat Rabu 5 Oktober 2022. Dan limpahan tahap kedua ini dilakukan untuk memberikan baik itu barang bukti dan juga ke-11 orang tersangka ini terhadap Kejaksaan Agung. Dan poin kedua kami mencatat berkaitan mengenai agenda wajib lapor yang dilakukan oleh Putri Chandrawati yang merupakan salah satu tersangka ini kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan tadi dalam agenda wajib lapor memang dijelaskan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo ini berkaitan mengenai pemeriksaan kesehatan dan juga psikologis, baik jasmani maupun psikologis. Dari hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati tersebut ini dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Dan agar mempermudah proses limpahan tahap kedua yang rencananya akan dilakukan tanggal 3 dan paling lambat tanggal 5 Oktober, ini akhirnya pihak penyidik ini melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati ini di rutan Barreskrim. Dan selain itu juga tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak ada sel khusus ini bagi Putri Chandrawati, semuanya sama standar sesuai dengan kondisi dari sel-sel yang berada di sini. Dan poin ketiga ini berkaitan mengenai status Ferdi Sambo, di mana memang tadi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pada hari ini Istana Kepresidenan atau Presiden Joko Widodo menaikkan Kepres ini berkaitan mengenai pemecatan secara tidak hormat ini Irjen Pol Ferdi Sambo. Dan atas Kepres tersebut otomatis status dari Ferdi Sambo ini sudah tidak lagi menjadi anggota Polri. Dan yang poin keempat kami mencatat berkaitan mengenai isu keterlibatan ketiga Kapolda mengenai kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum atas tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan tadi ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ketiga Kapolda tersebut ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus ini tidak terlibat dalam obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan poin kelima berkaitan mengenai pemeriksaan Brigjen Pol Hendra Kurniawan berkaitan mengenai penggunaan jet yang digunakan oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan pada saat ke Jambi menemui keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan tadi ditegaskan bahwa tim khusus bersama dengan tim Tipikor ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap vendor atas penyewa jet privat jet tersebut. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Barreskrim Polri. Kami kembalikan kepada Kenada. Terima kasih Fadi Sabi mengabarkan dari Barreskrim Mabes Polri.